nama saya Aminatul SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Darul Amal Metro Lampung. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama PIP 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 285590007179. Pada hari ini, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi berdirinya Dinasti Ayyubiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan tanya dulu, siapa yang tidak berangkat hari ini? Masuk semua? Semua. Alhamdulillah masuk semua. Biasanya Caca nggak masuk, alasannya ibunya melahirkan. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah hari ini anak-anak sehat semua, masuk semua. Semoga ya, semoga anak-anak tetap semangat, sehat selalu untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan mimpin doa. Maju ke depan, ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, agar ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat, anak-anak mari kita baca sholawat dulu ya. Sholawat nari ya. Ayo, Wahid, Isnin, Selasa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bil qadwa tanfariju bil qurabu atuqanda dilawaiju watunnalu bihirahaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghammamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasim biadadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Tepuk semangat dulu deh biar anak-anak lebih semangat. Yuk. Tepuk semangat. 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 Ya, oke. Sekarang kita akan memulai ke pembelajaran ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang berdirinya dinasti Salah, dinasti Ayyubiyah. Kan konsentrasinya mulai hilang ya. Oke, sebelum ke materi hari ini, minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang dinasti Fatimiyah. Ya, kira-kira masih ada yang ingat nggak siapa pendiri dari dinasti Fatimiyah? Ya.
Iya. Al-Mahdi bila benar. Berikan tepuk tangan. Oke. Ya. Oke. Pintar sekali. Kemudian masih ada yang ingat nggak? Apa mazhab yang dianut oleh dinasti Fatimiyah? Ya. Apa? Oke, benar sih. Siap. Berikan aplaus. Alhamdulillah anak-anak cerdas semua, anak-anak pintar, maka kita bisa memulai pembelajaran hari ini tentang dinasti berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ya, ini pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang menumbuhkan jiwa yang optimis, kritis, dan berorientasi. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, mengevaluasi peran ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah untuk menjadi pribadi yang kritis, berpikir ilmiah, dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan peradaban Islam. Tujuan yang ketiga, menganalisis sejarah peradaban Islam Daulah Ayyubiyah sebagai keteladanan dalam berorientasi di era global dengan memegang teguh nilai akhlakul karimah. Ini tujuan pembelajarannya ya. Sekarang kita ke materinya. Nih. Itu ya. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi di Daulah Ayyubiyah atau dinasti Ayyubiyah itu adalah dinasti yang didirikan di kota Mesir, ya. Didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi. Didirikan di kota Mesir pada tahun 1171 Masehi, ya. Itu kemudian didirikan di Mesir. Nah, proses berdirinya dinasti Ayyubiyah itu berawal dari melemahnya dinasti Fatimiyah ya, yang materi kemarin yang sudah Ibu sampaikan. Salah satu faktor melemahnya dinasti Fatimiyah adalah faktor internal, yaitu berebut kekuasaan di khalifah terakhir, yaitu Khalifah Al-Adid ya. Maka sejak itulah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi khalifah pemenang tanpa penentang, atau khalifah yang berkuasa tanpa penentang ya, karena kekalahan dari dinasti Fatimiyah yang pertama juga faktor internal dan juga internal, eksternal dan internal ya. Jadi dinasti Ayyubiyah didirikan di Mesir oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya, di mana di Mesir. Kemudian Salahuddin juga ini terkenal sebagai seorang khalifah penakluk kota Mesir. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu khalifah yang berhasil menundukkan kota Yerusalem dari pasukan tentara pasukan salib waktu itu ya. Maka terkenalnya dengan khalifah penakluk kota Mesir. Kemudian juga keberhasilan beliau memperluas wilayah seperti kota Mesir, kota Suriah, dan kota Yaman, dan banyak lagi kota-kota yang berhasil disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian di dalam sejarah tercatat ada 9 khalifah yang memimpin dinasti Ayyubiyah ya, ada 9. Salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai seorang pendiri ya, berkuasa kurang lebih selama 75 tahun. Berapa tahun? 75 tahun. Ada berapa khalifah tadi sayang? 9. Iya, good. Oke, pintar. Sekarang untuk lebih jelasnya anak-anak, Ibu akan putarkan video ya. Oke. Jadi nanti bisa ditonton secara bersama ya. Nanti videonya diamati, isi dalam video itu apa kayak. Nanti akan kita jadikan bahan untuk berdiskusi. Jadi diperhatikan dengan seksama apa isi dari videonya ya. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah
Nah, itu ya. Suaranya. Tampan sekali Khalifah kita itu ya. Siapa? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi ya. Oke, silakan diperhatikan isi dari video tersebut ya, diperhatikan dengan baik-baik. Sudah selesai ditonton, anak-anak sudah perhatikan tadi ya isi dari video. Jadi nanti hasil dari video yang anak-anak sudah tonton ini kalian diskusikan dengan kelompok secara berkelompok ya. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, anak-anak akan mempresentasikan ke depan ya. Sebelum kita ke diskusi, kita is breaking dulu ya. Jadi ibu akan kasih arahan dulu. Kalau merah, hu. Kalau putih, ha. Hu, ha. Merah, hu, putih, ha. Kalau kuning, tepuk 1 kali. Biru, tepuk 2 kali. Kalau hijau, tepuk sebanyak-banyaknya. Ya, bisa kita mulai? Ya. Merah, putih, kuning, biru,
Masih ada yang belum konsentrasi ini. Hijau. Merah. Putih. Biru. Kan konsentrasinya hilang. Kalau biru berapa tadi sayang? 2. Nah ini jadi penting sekali kita itu berkonsentrasi ini ya. Untuk tepuk tangan aja ternyata anak-anak susah berkonsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, ingat konsentrasi. Sangat penting ya untuk konsentrasi. Karena Pak itu salah satu daya ingat kalian ya. Salah satu ingat apa? Daya ingat. Ulang. Merah. Kan baru aja mulai hilang konsentrasinya. Sekali lagi nanti ibu hukum nih kalau yang salah, kalau yang nggak konsentrasi ya. Apa hukumannya? Sudah apa? Bernyanyi atau apa? Bernyanyi ya. Ibu hukum nanti yang salah. Sekali lagi konsentrasi. Merah. Putih. Kuning. Biru. Berapa kali itu tadi tepuknya? Iya. Biru. Merah. Siapa yang salah tadi? Siapa yang salah? Iya, sudah apa tadi? Nyanyi. Ke depan berarti nyanyi. Nyanyi berarti ke depan. Kan gitu ya. Kalau salah ada sanksi. Itu pentingnya kita berkonsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang Ibu akan membagikan tugas diskusi untuk anak-anak ya, per kelompok. Oke. Nanti dikerjakan, namanya tugas kelompok itu dikerjakan bareng-bareng. Tidak boleh dikerjakan sendiri ya. Jawabannya boleh di kertas. Jawabannya boleh ditulis di kertas. Ya, iya. Ya. Dibaca, diperhatikan materinya, baru diisi. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, anak-anak presentasekan hasil diskusi anak-anak ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasekan hasil kalian. Yuk, maju ke depan. Maju ke depan ya. Wih, cantik-cantik ya kelompok 1 ya nak ya. Cantik-cantik, Masya Allah. Cantik-cantiknya, Masya Allah. Kami dari kelompok 1 izin ingin mempresentasikan hasil kami. Pendiri dinasti Ayyubiyah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan sebutan Salahuddin. Ia adalah seorang jenderal dan pemimpin militer yang berhasil merebut Yerusalem dari tangan tentara Salib pada tahun 1187 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 1193 Masehi. Ia adalah tokoh Islam yang sangat disegani dan dihormati, baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal karena parasnya dalam memerangi pasukan Salib dan mengamankan wilayah-wilayah Mesir. Setelah berkuasa, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Mesir pada tahun 1171 Masehi. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Anak-anak tadi sudah menyimak kan hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok lain untuk kelompok 1? Silakan. Oh ya. Sebutkan kota-kota mana saja yang berhasil disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi anak kelompok 2 bertanya, kota mana sajakah yang berhasil ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Gimana kelompok 1 bisa menjawabnya? Bisa. Oke, good, pinter. Ya, silakan. Kota yang bisa ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat, Jazirah Arab, dan Yaman. Dan kota Damaskus di Syria dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Oke, udah bagus kelompok 1 ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya untuk kelompok 1. Yuk, tepuk tangan sekali lagi.
kelompok 1 sudah, hasil diskusinya juga sudah sangat bagus, baik hasil diskusinya. Lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siap? Presentasinya? Ya, siap. Yuk ke depan. Jangan malu-malu. Nggak usah malu-malu, semangat ya. Yuk, silakan kelompok 4. Kelompok 4. Nah kan konsentrasinya hilang ya, konsentrasinya ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Nafisa Zakia Darmadi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Farah Ibrita dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Peran Nurdin dalam membantu Salahuddin di awal pemerintahan. 1. Dukungan militer dan politik. 2. Membebaskan Al-Quds. Dan 3. Pengaruh Sunni di Mesir. 4. Gelar kehormatan. ya. Itu hasil diskusi dari kelompok 4. Bagus sudah ya jawabannya ya. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk untuk kelompok 4 karena hasilnya sudah good, bagus ya. Oke, silakan duduk untuk kelompok 4 karena sudah berhasil diskusi dengan baik. Yuk silakan kembali ke tempat duduknya untuk kelompok 4. Ya, silakan untuk kelompok 5. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan perubahan politik dan sosial di Mesir setelah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Perubahan politik antara lain: 1. Mengganti hakim. 2. Membersihkan korupsi. 3. Mengutamakan keadilan. 4. Memperkuat kekuasaan. 5. Menang perang salib. Perubahan sosial: 1. Al-Azhar sebagai pusat Sunni. 2. Membangun madrasah-madrasah. 3. Pengaruh budaya. 4. Perkembangan industri. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 5. Sudah baik ya, berikan aplaus untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk ke tempat. Oke, alhamdulillah anak-anak ternyata sudah sangat baik ya dalam berdiskusi. Hasilnya sudah sangat bagus sekali. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Coba angkat tangannya. Oke, Caca. Silakan Caca. Yuk sini. Berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Ayo, apa kesimpulannya yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Ya, itu salah satunya adalah dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah melemahnya dinasti Fatimiyah. Bagus benar, tepuk tangan. Jadi dinasti Ayyubiyah itu banyak sekali perkembangannya ya, baik dari seni arsitektur, pendidikan, dan juga ilmu pengetahuan. Satu lagi ya, jadi salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah dinasti Ayyubiyah bermazhab Sunni ya. Jadi Salahuddin berhasil merubah mazhab Syiah ke mazhab Sunni ya. Jadi diingat dinasti Ayyubiyah sebuah dinasti yang bermazhab Sunni ya. Itu pembelajaran hari ini. Bagaimana anak? Pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang belajar dengan Ibu? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ingat anak-anak selalu jaga kesehatan supaya apa? Tetap sehat. Kita bisa bertemu minggu depan ya untuk kembali mempelajari. Jadi materi kita minggu depan adalah tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Itu materi kita minggu depan. Ingat jaga kesehatan. Oke. Apabila Ibu hari ini dalam penyampaian materi ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu Ari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.